Bahasa orang Betawinya tuh saya calo Kak, gitu loh. Oh. Calo apa itu? Calo otomotif, terus agraria, Mas Doni. gitu-gitu. Calvin, siap. Assalamualaikum, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Sobat Ambiar. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Perlana Panam. Semangat kan Perlana Panam. Wajah kalian cerah sekali ya, secerah Cerah. matahari auranya ya. Gimana nggak cerah? Duda janda. Belum nikah, duda janda. Apalah arti sebuah status ya kan? Yang paling penting itu kita masih terus semangat untuk bisa mencari Rezeki. mata pencaharian juga tetap ada. Itu yang penting. Emang duda semua? Iya. Duda semua ini. Oh my. Yang baru cerai yang mana yang baru cerai? Ya Allah. Mereka ini perkumpulan duda Babelan Bekasi. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Selamat datang para perdudaan. Selamat datang para janda-janda. Apa arti punya pasangan kalau tidak bertanggung jawab? Ya, tanggung jawab itu paling penting, bukan cuma materi, ya kan? Semuanya. Selama ini mereka hanya menjawab tapi yang menanggung. Sabar, bener ya. Sobat Ambiar kita tahu ya kita berharap lah kalau ngomongin soal ekonomi, kita juga berharap semoga mata uang kita rupiah semakin menguat. Itu yang paling penting ya. Ngomongin soal mata uang, aduh nyari uang zaman sekarang memang sulit. Ya kita tahu banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi yang paling penting juga doa tidak boleh kita lupakan ya. Ini ngomongin soal mata pencaharian, kita akan update kehidupan seorang anak dari legenda musik tanah air. Kita tahu 10 tahun yang lalu kita kehilangan sosok legendaris tanah air, Deddy Ini sang Dores. pencipta Betul. yang menciptakan lagunya Teteh Nika Ardila. Wah banyak sekali lagu-lagu karya dari almarhum Deddy Dores. Tapi kita akan update kehidupan dari Sang Putra. Kabarnya teman-teman, ini ada sebuah berita menghebohkan. Sang Putra kemarin ini sedang kesulitan ekonomi dan kabarnya sempat terbesit untuk menjual matanya. Ya itu. Ya. Itu aku penasaran banget, pengen langsung aja ketemu, pengen nanya. tahu Maksudnya deh. apa ambil jual Pengen mata? denger ceritanya Hanya dia untuk banget, kehidupan dan soalnya kan harta kita juga sampai jual bingung ya. mata. Kok bisa mata segitunya dijual? Iya. Padahal ini tindakan ilegal di Indonesia, tapi ya kita tahu mungkin ini ya kepepet keadaan ekonomi ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Calvin Dores. Lain. Calvin Dores, pagi-pagi Ambiar selamat pagi, selamat datang. Pagi. Sudah ada mic-nya. Ini tuh 17 Mei ya, almarhum 10 tahun yang lalu meninggal dunia. 10 tahun tanpa kehadiran almarhum, bagaimana keadaan keluarga? Goyang, itu. Anehnya ya, Kak, viral ini pas hari Papa meninggal. Viralnya ya, Iya. di tanggal 17 Mei kemarin itu. Iya. Baik, nanti boleh ceritakan sama kami karena ini berita yang cukup mengagetkan. Kalau donor mata itu satu hal yang umum, tapi jual mata kita baru dengar, menjual mata sampai segitunya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sobat Ambiar, ini dia berita dari Calvin Dores yang sempat
punya niat untuk menjual mata? Karena kesulitan ekonomi. Mas, kenapa kok sampai jual mata? Kesel deh dengernya. Kan masih ada yang lain. Udah nggak ada. Apa masa nggak ada? Jual mata. Kadang kan iman manusia tuh naik turun nih kayak. Betul. Padahal saya aslinya tuh positif vibe banget padahal. Berpikir positif selalu maksudnya. Tapi entah kenapa ya satu momen itu memang bukan satu momen sebenarnya udah lama kayak gitu, cuman kan saya diem, saya tampung pikir saya, ngapain juga harus cerita sama orang. Tuh. Tapi kan nggak Akhirnya lama-lama meledak lah mungkin itu, akhirnya saya udah Jual mata aja. jual aja kali ya. Itu karena udah saking buntunya gitu maksudnya? Iya, saya karena menurut saya dengan ada atau tidak adanya mata sama-sama gelap aja buat saya. Ada atau tanpa adanya mata sama-sama gelap? Iya. Sudah sesulit itu keadaan ekonomi? Iya, jujur aja. Sesulit apa kalau boleh tahu? Anak ada berapa, maaf Mas? Si anak 2. Aduh, sebenarnya nggak mau ngomong. Takutnya dibilangnya jual kesedihan gitu ya kayak. Ya enggak kan, kita pengen tahu, Sobat Ambiar juga pengen tahu. Iya. Dengan kondisi Kan ini masa cerita- Sampai anak saya nggak sekolah 3 hari di jajan buat sekolah saya nggak ada. Terus waktu Sekolah di postingan swasta atau di negeri, Mas? negeri sih, puji Tuhannya negeri gratis kalau itu. Cuman kan ongkos Pulang perginya gitu ya? ya buat mereka jajan kan saya kasih kadang 7.000 kadang 10.000. Tek-tek bengek lainnya. Gitu. Itu aja nggak ada saya. Oke, tapi kita garis bawahi sekali lagi bahwa menjual mata adalah satu tindakan ilegal di Indonesia. Kalau donor mata boleh, barangkali bukan menjual mata ya, bukan mendonorkan mata, tapi korneanya ya, itu yang Itu ketidaktahuan saya tuh Kak. ketidaktahuan karena udah saking buntunya ya. Oke, Mas Calvin, tapi kalau boleh tahu pekerjaan sehari-harinya tuh apa sih sebetulnya? Saya sebenarnya kalau dibilang bekerja sehari-hari, saya bingung jawabnya karena banyak yang saya. Serabutan. Iya. Ya, oke. Salah satunya, Mas? Salah satunya Nah, seperti apa? bahasa orang Betawinya tuh saya calo Kak, gitu loh. Lalu apa itu? Calo otomotif, terus agraria, Mas Doni, gitu-gitu. Calvin, Kelvin, oh iya. Mas Kelvin, Ya. kan papa tuh almarhum kan karyanya luar biasa banyak banget. royalti ya. Selain royalti, kan kamu bisa bikin musik baru, terus dinyanyikan lagi. Tidak harus bagus dan sesuai dengan papa ya, tapi misalkan nyanyi lagi baru kerjasama, misalkan terus kan lumayan. Ada panggilan di kafe, ada panggilan kayak di resto-resto, kan itu lumayan. Juga nama besar Ayah loh, maksudnya lagunya juga banyak banget. Nyatanya nggak semudah yang diucapkan Kak. Saya udah coba, Nyanyi di kafe udah pernah? udah autoportian, terus saya kan memang Pemusik? musik, saya buat lagu, bahkan nyambung hidup saya jual putus lagu. Tapi kan maksudnya setidaknya daripada Ada penghasilan. Cuma memang tahun ini tuh Lagi paceklik parah sekali. banget deh, bener parah banget Ya, Oke. Ini seperti gitu. seperti curhatan dari Mas Calvin. Dan 1 tahun, Ya. 1 tahun ini Mama 43 kali dirawat. ujian. Oke, nanti kita akan minta cerita dari Mas Calvin tentang kondisi kesehatan mamanya. Tapi sebelumnya kita akan tayangkan ini curhatan dari seorang Calvin Dores tentang niat yang akan dilakukan kemarin ini. Andai aja ada yang mau transplantasi mata. Gue jual nih mata kanan or kiri buat modal usaha. Dah gak percaya gue dengan janji manis manusia. Anyway, mata gue masih waras dan no minus apalagi min. 350 juta gue lepas deh ikhlas. Buat bisa naikin finansial keluarga, dalam kurung nyokap saya lagi. Capek hidup begini, bener-bener gak ada pemasukan sama sekali. Kerja kadang ada, kadang enggak. Emak, anak bini harus keperluan terus jalan. Jadi musisi yang ngedukung doang banyak, modalin boro-boro. Ngomong aja bisanya. Sama ngedongeng. By the way, saya ini serius ya. DM aja kali ada yang butuh mata yang masih waras dan normal. Disclaimer, gak terima nasihat apapun. Ya, dan donor mata sebetulnya juga cuma bisa dilakukan
dari orang yang sudah meninggal sebetulnya ya. Mas, kenapa di postingan itu ada tulisan disclaimer tidak menerima nasihat gitu? Karena saya tahu teman saya pasti banyak yang telepon kan. Itu aja pas viral, ini pas viral aja, wah teman saya dari dokter, dari pradi, dari Nasihat tapi nggak pengusaha. ngasih duit gitu ya, maunya Enggak juga sih, bantu gitu. maksud saya tuh gini, kadang teman-teman atau ini, saya berterima kasih banyak mereka atau saudara, om saya, kakak saya, suka bantu. Tapi maksud saya tuh nggak butuh ikan Kak. butuh Butuhnya kailnya kail ya. Saya butuh kail. Ya, selama ini belum ada pernah yang memberikan kail misalkan untuk Mas kelola gitu? Nggak ada. Mohon maaf, almarhum ini kan musisi yang luar biasa. Ya. Ini ngomongin soal aset, apakah ada aset yang barangkali bisa digunakan, entah aset Dan akhirnya aktif dijadikan modal gitu atau kan? aset tidak aktif? Nggak ada Kak. Nggak ada. Satu pun Sama nggak ada. sekali? Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Tidak ada peninggalan dari almarhum? Nggak ada. Kalau ada mungkin saya nggak posting itu. Maaf kalau boleh bertanya, kalau istri Istri saya? masih ada. Puji Tuhan ya, itulah bersyukurnya saya. Makanya kalau banyak teman-teman netizen bilang nggak bersyukur dari segi mana nih? Kalau sehat, alhamdulillah puji Tuhan masih dikasih sehat saya mah. Cuman saya kayak ngerasa ayah yang gagal buat anak-anak saya. Saya ngerasa saya jadi anak yang gagal untuk ibu saya. Ini kan menjadi viral di media sosial, anak usia berapa maaf? 8 dan 11 tahun Kak. Apakah yang umur 11 tahun mengetahui bahwa papanya posting bikin ini? Itulah kenapa saya punten ngapus postingan karena anak melihat kan. Apa kata anak? responnya? Yang cewek sih Kak, anak saya yang bontot. Ayah mau jual mata. Kenapa ya ayah jual mata? Saya ngeledek, saya bercanda maksudnya. Katanya punya rumah. Duh, kalau gini mau nangis gua. Saya cuma nggak mau anak-anak saya sesusah saya Kak. Biarin deh gue korbanin mata gue. Maaf nggak usah ngomong gue ya. Gitu. Nggak apa-apa. Biarin Nggak deh, apa-apa. misalnya saya ngomong dengan diri saya sendiri. Ya. Biarin gue jual deh mata atau apa yang ada dalam diri gue nih buat kalian. Saya cuma nggak mau kalian tuh susah kayak saya, seperti saya ini gitu loh Kak. Mas Calvin, memang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan banyak juga yang merasakan hal yang sama dengan Ya. Mas Calvin Dores. Tapi titik terendah seorang Calvin Dores sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah dalam hal ekonomi, apa yang saat itu momennya menurut Mas Calvin tuh ini adalah titik terendah saya? 3 bulan belakang ini benar-benar nggak ada sama sekali masukan. Saya udah nyoba ikhtiar lah, nyalok kanan kiri, jual, nawarin lagu lah, bro ini itu nggak kena juga. Terus saya ngelamar ke salah satu teman saya jadi supir, kan biasanya saya juga nyupirin Kak. Ya. Ya udah ada nih lowongan nih, gaji UMR nih. Wih seneng banget saya kan, ini serius ini bang. Iya bener, lu bawa aja ya ini, lu datang sekarang bawa ijazah. Ijazah mentoknya ke situ terus Kak, karena ijazahnya cuma SD. Ketika tidak ada penghasilan, lantas bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari seperti makan untuk istri dan anak, maaf? Nah itu karena saya dulu pernah menjadi penjoki, bukan joki terima nih Kak, joki game. Saya coba nanya sama teman saya bilang, bro, kalau ngejoki itu lu masih nggak? Masih, gue mau dong. Joki game online? Joki game online. Oke, dari situ berarti? Ya itu 10 bintang 100.000 Kak. Dan durasi 1 bintang itu 20 sampai 30 menit. Berarti kalau 10 bintang berapa jam saya duduk? Berapa jam biasanya harus main untuk jadi joki game untuk bisa menghasilkan uang? 8 sampai 10 Kak. Dapatnya berapa 8 sampai 10 jam? Hah? 100.000 untuk 10 jam menjadi joki game. Hari gini bayar segitu Mas. Kan turun. Ratingnya kan game itu turun ya, nggak kayak session sebelumnya. Dulu masih wah rame banyak. Dulu sih 300-500 ribu Kak dulu. Cuma kan sekarang kan turun. Peminatnya mungkin juga udah Mas, bosen bagi. pernah coba
mungkin nggak tahu ya bernyanyi atau apapun yang sekarang ini lagi rame di TikTok. Banyak juga Iya teman-teman kan untuk yang bisa mendapatkan akhir gift itu nyanyi loh, di Mas, aplikasi nyanyi itu atau di TikTok. yang pada Pernah, akhirnya banyak Kak. juga yang nge-gift ya. Pernah saya coba itu. Atau affiliator untuk Affiliate, kalau affiliate saya terus terang belum. Kalau nyanyi pernah live, terus collab sama temen-temen artis, musisi yang saya kenal gitu. Pernah juga, cuman saya kan bukan, yang kayak gitu kan rezeki-rezekian ya Kak ya. Iya kan tapi pasti Tapi kayaknya kadang nggak ada deh gitu. dikasih gift gak ada yang ngasih gitu Nggak maksudnya. ada, Eh, gitu Mas Kak. Kelvin, jadi joki game online dapatnya 100.000 untuk mainnya harus main 8 sampai 10 jam. Pernah dapat 100.000 itu beli barang apa yang, aduh ini nih yang dari kemarin-kemarin yang harusnya ada di rumah tapi baru bisa kebeli sekarang. Gas. Gas. Jadi telur ada, jadi pada saat saya bikin caption itu, masih bikin status itu, kalau saya nahan lapar udah biasa ya Kak. Saya lebih pentingin udahlah, yang penting anak gua, bini bisa makan lah. Ntar sama gua gimana kek. Jadi saya sampai naruh di kepala saya, oh ya ini gue investing aja deh. Jadi apa, hitung-hitung biar puasa gitu aja, jadi udah kebiasaan. Mas Kelvin, Tapi maaf, titik yang terendahnya itu Kak, anak saya lapar. Kita pas posting itu, kita pagi belum makan sampai sore. Karena saya main game itu, lost streak tuh 3 kali kan. Otomatis kan nggak jadi, 7, masih tetap 7 kan. Ya. Mas gini, Mundur lagi kan, jadi gimana nih caranya gitu. kan Mas tadi bilang ingin menjual mata. Selain itu juga ingin menjual salah satu organ tubuh Mas yaitu ginjal. Iya, Ya, mata. mata dan ginjal. Ketika kan Mas sudah punya istri kan? Udah. Bagaimana caranya komunikasi dengan istri dan bagaimana reaksi istri ketika Mas itu ingin menyampaikan memutuskan untuk menjual mata dan ginjal? ginjal. istri kaget, marah juga, sedih juga. Oke. Iyalah. Cuman dia kan orangnya malu di kamera ya Kak. Maksudnya dia untuk ngomong gitu dia nggak bisa gitu. Tapi ke Mas sendiri lah. Iya, ke saya, ke keluarga, jangan sampai mah, gitu-gitu lah ngomong ke mama. Pasti namanya keluarga ya, itu pasti mereka tidak Keluarga mengharap, pun semua kaget. tidak Kak. mengharapkan itu dilakukan oleh anggota keluarganya. Aku tidak merendahkan laki-laki ya. Maksudnya gini, laki-laki ini kan punya tenaga, punya segala apapun dia bisa lakukan walaupun penghasilannya sedikit gitu. Kan intinya kan kita harus bersyukur walaupun pendapatnya sedikit. Sebagai istri kan kita nggak bisa juga menggantungkan kepada suami. Akhirnya. Istrinya juga kerja juga gitu kira-kira. Iya, jadi pas 3 bulan saya mulai nggak ada pendapatan sama sekali, Istri juga kerja akhirnya. akhirnya sih saya bilang kerja aja, lu kerja aja kali ini. Dia memang pengen kerja saya dari dulu. Jadi Kak. apa kerjanya, maaf? Dia kerja di kostel gereja. Dia megang keuangan di gereja itu. Baik, Mas Kelvin, kita mau lihat sebuah artikel tadi Mas Kelvin sempat membahas ini sedikit. Ya. Calvin Dores lelang gitar almarhum Dedi Dores untuk pengobatan ibunya. Oke, kalau boleh tahu ibu sakit apa? Ya, Mama komplikasi sih kalau saya bilang ya. Jantung ada. Dia burning mound. Ini berarti suaminya Deddy Dores, istrinya. Mantan istri lebih enak disebutin mungkin. Ya, oke. Sudah berapa lama sakitnya ini? Semenjak papa meninggal. 10 tahun kurang lebih. Untuk biaya pengobatan selama 10 tahun ini gimana? Apakah adik dan juga kakak turut membantu? Atau ada BPJS atau mungkin apa? BPJS pun ya suka kadang kan ya kadang ditolak, kadang diterima, wajar lah. Kadang-kadang punten mama sakitnya hari ini baru ada kotanya berapa Masih menunggu minggu Pak. gitu ya Mas, gak langsung ditangani. Itu maksudnya kenapa akhirnya saya memaksa untuk akhirnya jual motor. Jadi saya setahun ini nggak ada motor Kak. jadi selama 10 tahun ini cuma dari masnya aja yang bantu mama. Ya ada sedikit adik-adik saya, terus kakak saya, ya Ya kalau buat apa ya, kalau gotong royong harusnya kalau buat ibu ya. kayaknya sih bukan saya ini ya. Saya memang nggak begitu dekat sama mama, jadi kadang-kadang lupa kalau diri saya tuh susah
Terus ngasihnya jor-joran aja ke mama mah. Ya. Gak apa-apa juga. Barangkali kita juga akan melakukan hal yang sama, sudah jelas. Iya, iya. Orang tua. Mas Kevin boleh tahu gitar peninggalan almarhum apakah masih ada yang tersisa? Masih ada. Kalau gitar masih ada. Waktu itu kan pas saya lelang itu nggak ada yang nawar juga. Tidak ada yang menawar sama Nggak sekali? ada. Tapi ada temen artis, dia membantu memang buat pengobatan mama. Terus mereka pesan ke saya, Vin, jangan lu jual ya, Vin. Kalau jual gue marah malu nih. Gitu. Oh iya, ya nggak saya jual akhirnya. Ini kalau ngomongin soal karya-karya almarhum dengan banyak sekali lagu-lagunya, gimana dengan royalti? Apakah ada pendapatan yang didapatkan keluarga, terutama untuk ibu atau juga Mas Kevin dan juga kakak dan juga adik? Kalau royalti mungkin bisa saya skip nggak? Baik, barangkali ada hal yang tidak bisa dibahas. Iya, maaf Bang. Gitu. Kalau berarti itu sih. Mas Kevin, tapi rencana ke depannya apa? Setelah pada akhirnya tahu bahwa untuk menjual mata satu tindakan yang ilegal tidak bisa dilakukan, apa rencana dari seorang Mas Kevin sebagai kepala keluarga yang terbayangkan? Jujur saat ini ya Kak, saya menaruh harapan sama Yang Maha Kuasa aja Kak. Ya. Nggak tahu mau gimana, nggak tahu, ikutin aja lah. Tapi Gitu. jangan sampai ya mudah-mudahan Tuhan tidak me-approve apa yang dimau sama Amin. Mas Amin, Kak. Kelvin Mas, tapi sampai selama ini- membuang matanya Ya, dengan Amin. tapi selama ini dalam kehidupan sehari-hari dari makan segala macamnya masih ada Mas buat jadi gimana? anak-anak. Itu gimana Mas? Maksudnya gimana Kak Punten? Oh, dari makanan. Biaya sehari-hari. biaya Kebutuhan. Ya sehari-hari. untuk adik, untuk anak-anak, untuk istri, untuk mama. Makanannya di Kan tanggung rumah. jawab Mas Kelvin tuh. Ya kadang ini ya Kak, apa namanya, di luar dari joki itu ada temen lah, temennya ini dia usaha motor, jadi biar cepet nih cara muterinnya, saya dapat uang. Ada kalau di antara pedagang motor namanya ngebajong, Apa itu? bajong motor, apa gitu. Gimana Ya kayak makelarin lah ya. Kelarin, Gitu. dapat dah tuh 200, 300, 200, 100. Nah dari situ kadang, cuman memang belakangan ini ya ekonomi kan memang. Jadi serabutan apapun yang bisa dikerjakan selama menghasilkan uang. Mas Kevin, kita mau memberikan sebuah tayangan. Apakah Mas Kevin masih ingat dengan yang satu ini? Ini sebelum meninggal ya di Dores kabarnya sempat mengucapkan sesuatu kepada putra tercinta. Oh itu papa pernah ngomong seperti itu. Iya itu ya kaget Belum juga kan. meninggal akhir-akhir. Itu terakhir saya ketemu papa Kak. Oke. Dengan keadaan yang dialami oleh Kelvin sekarang ini, kemudian flashback lagi dengan apa yang disampaikan almarhum, berpikirnya tuh gimana? Pernah dibilang seperti itu, tapi kok keadaannya sekarang seperti ini? Itulah saya berprasangka baik aja kan orangnya ya. Mungkin ini saya lagi diarahkan nih sama Tuhan biar saya kelak. Ini yang ada di kepala saya kayak. Maksudnya saya lagi diajarin nih sama Tuhan nih biar saya nggak jadi orang yang sombong, takabur, apa ini gitu aja saya mikirnya kan. Kalau ibu bilang apa dengan kondisi ekonomi seperti sekarang? Mama, Kan katanya sering bolak-balik ke rumah sakit tuh. mama capek dia mah sebenarnya. Apa yang disampaikan? Itu orangnya ada tuh. Itu mama. Paling kalau ibu mah sabar. Samanya Sehat-sehat terus gitu. buat mama. Sabar, Win. Semoga doanya mama untuk Mas Kelvin agar pintu-pintu rezekinya bisa terbuka dengan lebar, dimudahkan segala usahanya. Amin. Amin, amin. Mas Kelvin, terima kasih banyak sudah ada di sini berbagi cerita update kehidupan dan sudah mau jujur kepada kami semua. Terima kasih banyak. Apapun yang di-share di media sosial, sekali lagi Sobat Ambiar, itu adalah satu luapan dari kebuntuan wajar seorang ya, Mas Kelvin. manusia. Sekali lagi itu tindakan ilegal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia. Tidak menjual mata, tapi semoga mata pencariannya bisa Terbuka banyak lah. yang datang lagi di masa Amin, amin Kak. Kita kembali saat lagi. Tiada yang